Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, perkenalkan nama Bapak Sony Ariwibowo. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang nilai-nilai Pancasila dan pengamalannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk capaian pembelajaran dalam pembahasan kali ini adalah peserta didik mampu menerapkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan serta menghubungkan sila-sila dalam Pancasila sebagai satu kesatuan yang utuh. Sudah siap untuk belajar anak-anak? Oke, mari kita mulai. Anak-anak, kalian pasti sudah sering mendengar tentang Pancasila. Apa itu Pancasila? Yang pertama, mari kita pelajari tentang definisi Pancasila. Kalian pasti tentunya sering mendengar kata-kata Pancasila. Bahkan dalam setiap upacara hari Senin, kita membacakan teks Pancasila yang dipimpin oleh pembina upacara. Untuk itu, mari kita pelajari lebih lanjut apa itu definisi Pancasila. Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Nama Pancasila itu terdiri dari dua kata yang diambil dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti lima dan sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman hidup berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila adalah 5 prinsip utama yang menjadi fondasi dan pedoman hidup bagi kita sebagai bangsa Indonesia. Untuk selanjutnya, lambang Pancasila. Anak-anak, kalian tentunya tidak asing lagi dengan lambang berikut, ya bukan? Nah, benar sekali. Lambang berikut adalah Garuda Pancasila yang merupakan lambang dari negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Anak-anak, jumlah bulu dalam Garuda Pancasila itu melambangkan tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan negara Indonesia. Masihkah ingat kalian tanggal dan tahun berapa kita itu merdeka? Ya, betul sekali. Negara Indonesia itu merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, tanggal, bulan, dan tahun tersebut dilambangkan atau dimaknai di bulu di burung Garuda. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, pada sayap kanan dan sayap kiri itu terdapat 17 helai bulu pada sayap kiri tersebut yang merupakan melambangkan dari tanggal negara Indonesia kita merdeka, yaitu berjumlah 17. Kemudian selanjutnya pada ekor itu berjumlah 8 helai bulu yang melambangkan bulan dari kemerdekaan kita, yaitu bulan Agustus. Kemudian pada pangkal ekor atau di bawah perisai itu terdapat 19 helai bulu yang melambangkan 2 digit tahun kemerdekaan kita, yaitu 19. Kemudian pada leher terdapat 45 helai bulu. Nantinya dari pangkal ekor dan leher jika digabungkan itu akan membentuk angka 1945. Kemudian burung Garuda kita, kalau kita amati di bagian dadanya terdapat sebuah perisai di mana terdapat 5 lambang dari sila Pancasila. Nah, untuk sila Pancasila, Pancasila melambangkan 5 landasan perilaku yang mulia. Kelima sila tersebut diwakili oleh simbol-simbol yang terpatri di dada Garuda Pancasila. Untuk yang pertama, sila pertama itu digambarkan dengan bintang yang berwarna emas, yaitu menunjukkan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila yang kedua dilambangkan dengan rantai, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan dengan pohon beringin. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, itu disimbolkan dengan kepala banteng. Kemudian untuk sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, dilambangkan dengan padi dan kapas. Mari kita bahas satu persatu untuk kelima sila tersebut. Untuk sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Untuk contoh pengamalan sila ke-1 yaitu tentang ketuhanan yang Maha Esa, yaitu beribadah
menghormati keyakinan orang lain, tidak memaksakan agama terhadap orang lain. Untuk sila ketuhanan yang Maha Esa, contoh pengalamannya bahwa kita itu harus memiliki Tuhan, memiliki satu Tuhan, Tuhan yang Maha Esa. Di sini Bapak berikan contoh gambar ilustrasinya bahwa negara kita itu terdiri dari berbagai agama dan masing-masing dari agama memiliki keyakinan terhadap Tuhannya sendiri-sendiri. Untuk contoh dari perilaku kita yang mencerminkan ketuhanan yang Maha Esa, mencerminkan sila pertama, yaitu misalkan yang pertama, sebagai umat Islam kita harus sholat ke masjid, kemudian membaca Al-Quran, kita harus menjalankan perintah-perintah agama sesuai dengan agama yang kita anut. Kemudian contoh yang lain, yang kedua, bagi umat Kristen itu dapat beribadah ke gereja atau ke tempat ibadahnya. Kemudian di sini contoh yang ketiga, bagi umat Hindu ya berdoa, beribadah sesuai agama dan keyakinannya. Kemudian untuk sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Contoh pengalaman sila yang kedua yaitu berlaku adil terhadap setiap orang. Jadi sebagai manusia kita itu harus berani bersikap adil, membela yang benar dan menghukum yang salah. Yang kedua, mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia. Kemudian yang ketiga, saling membantu dan menolong antar sesama. Ini contoh dari pengamalan sila kemanusiaan yang adil beradab adalah pada gambar pertama ini dijelaskan, diilustrasikan bahwa kita harus menolong sesama manusia, sesama yang membutuhkan. Bagi siapapun yang merasa membutuhkan atau kesulitan, kita sebagai manusia harus bisa untuk menolong atau membantunya. Itu berarti kita sudah melaksanakan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian kita membagi apa yang kita punya kepada seseorang atau teman kita secara adil. Kalau satu diberi, satu juga diberi. Ini berarti kita sudah melaksanakan atau mengamalkan sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian untuk selanjutnya yaitu sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Untuk contoh pengamalan dari sila ketiga yaitu cinta tanah air, kerja bakti, dan gotong royong. Rela berkorban demi bangsa dan negara, juga mengenal dan menghargai keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Berikut contoh dari pengamalan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Untuk yang pertama yaitu kita harus gotong royong dan saling membantu bila tetangga atau masyarakat sekitar kita itu membutuhkan. Kemudian contoh yang kedua yaitu di sini Pak Guru sediakan gambar tentang keberagaman suku dan budaya. Nah, sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia itu mengajarkan bahwa kita itu harus menghargai, menghormati, dan saling menjaga kebudayaan dari negara, dari wilayah kita masing-masing, yaitu dari Sabang sampai Merauke. Itu Indonesia kita itu terdiri dari bermacam-macam suku dan budaya. Tentunya dari budaya-budaya tersebut saling berbeda antara satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, untuk itu kita harus saling menghormati, saling menghargai perbedaan kebudayaan tersebut. Kalau kita melakukan kegiatan tersebut, berarti kita sudah mengamalkan sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Untuk yang selanjutnya contohnya, kita harus cinta terhadap negara kita. Kita itu harus cinta tanah air, rela berkorban, dan mau memperjuangkan negara kita, serta kita mau berkorban demi negara kita jika dibutuhkan. Untuk sila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contoh pengamalan sila yang keempat yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Kemudian mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Menghargai pendapat orang lain itu juga termasuk pengamalan dari sila yang keempat. Berikut Bapak berikan ilustrasinya, contoh dari pengamalan sila yang keempat yaitu yang pertama, kita itu dalam mengambil suatu keputusan untuk kepentingan bersama, hendaknya kita
melakukan kegiatan musyawarah untuk mencapai suatu keputusan untuk kita bersama. Kemudian dalam kegiatan musyawarah tersebut, jika kita itu berbeda pendapat dengan orang lain, kita itu juga harus mau menerima dan menghargai pendapat dari orang lain. Kemudian setelah dicapai suatu keputusan bersama, kita juga harus mau menjalankan keputusan bersama tersebut untuk kepentingan kita bersama-sama. Nah, jika kita sudah melakukan seperti itu, maka kita sudah mengamalkan sila yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kemudian anak-anak, untuk sila yang terakhir yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Untuk contoh pengamalan sila yang kelima yaitu bekerja keras, menghormati hak dan kewajiban orang lain, membantu orang yang mengalami kesusahan, atau membantu seseorang yang membutuhkan pertolongan kita. Untuk selanjutnya berikut Bapak berikan sebuah contoh ilustrasi dalam kehidupan kita tentang pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama, kita sebagai seorang siswa, kita itu harus mau bekerja keras. Bekerja kerasnya gimana? Bekerja kerasnya bahwa kita itu harus mau belajar dengan sungguh-sungguh, dengan giat, supaya kita mendapatkan prestasi yang kita harapkan. Kemudian yang kedua, kita itu juga sebagai seseorang, kita itu juga harus mau membantu, saling tolong menolong, dan kita itu juga harus membantu jika kita dibutuhkan. Jika kita melihat seseorang yang mengalami kesusahan, kita harus mau untuk membantunya. Jika kita sudah melakukan kegiatan itu, maka kita sudah mengamalkan sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah sudah mengerti untuk pembahasan kita pada hari ini? Nah, untuk mengukur pemahaman kalian, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Di sini sudah Pak Guru sediakan 5 pertanyaan, mari kita jawab secara bersama. Yang pertama, berapa jumlah sila dalam Pancasila? Tentunya kita tadi sudah kita pelajari. Pertanyaan kedua, apa simbol dari sila yang kedua Pancasila? Pertanyaan yang ketiga, sebutkan contoh pengamalan nilai sila ketiga dalam Pancasila. Pertanyaan yang keempat, sebutkan contoh pengamalan nilai sila keempat dalam Pancasila. Dan soal yang terakhir, melambangkan sila keberapa simbol padi dan kapas? Silakan tuliskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan berikut ini di buku tulis kalian.
Terima kasih anak-anak. Sekian video pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kita bisa bertemu kembali untuk materi yang selanjutnya. Untuk akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.